Cerita penuh inspirasi. Sosok-sosok pioner di bidangnya. Berita bagus dari kota Anda, kami sajikan dengan lugas. 2 jempol hanya di SBO News Update dan Faktual. SBO News Update dan Faktual. SBO News Update dan Faktual. Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini kita jumpa di program Bincang Santai Solusi Rohani. Saya Walden, sangat bersyukur bisa jumpa dengan Anda semuanya. Apa kabar? Dan pemirsa, pagi hari ini kita akan memperbincangkan satu topik yang saya percaya menjawab kebutuhan kita hari ini. Bagaimana tetap stabil di tengah situasi yang semakin labil. Itu dia topik Bincang Santai Solusi Rohani yang akan saya perbincangkan pagi hari ini dengan Bapak Pendeta James Ong, narasumber kita. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Ya, makin stabil ya? Stabil selalu. Stabilizer. Oh, iya saya di rumah-rumah kalau mau listriknya stabil kan harus pakai alat stabilizer itu ya. Stabilizer, stabilisator atau apa itu? Stabilizer itu. Iya. Jadi untuk alat-alat elektronik bisa lebih aman, bisa lebih awet. Oh gitu ya. Iya. Oke, jadi tetap stabil itu adalah kebutuhan hari ini. Karena kita hidup di dunia yang tidak stabil kan? Harus stabil. Iya. Kalau tidak stabil kita tahu kan dari barang elektronik aja gampang rusak. Kita juga bisa saja rusak ya. Bisa juga rusak. Iman kita rusak. Kesehatan kita juga bisa rusak. Hubungan kita dengan nggak stabil. Hubungan dengan orang lain. Apa yang nggak stabil hari-hari ini ya? Iya, kalau kita menyoroti secara ekonomi kan nilai tukar mata uang kita dengan US dollar kan, tetapi puji Tuhan terakhir ini mulai menguatkan perjuangan pemerintah dan itu sempat kan membuat orang itu menjadi ikut labil, Pak. Bagaimana? Ya, karena memang di dunia ini terus terang Walden nggak ada yang stabil. Semua naik turun, itu kan? Tidak ada yang pasti begitu ya? Tidak ada yang pasti. Coba kalau kita lihat nggak usah bicara dolar aja, apalagi, ya kan? Kadang-kadang keuangan kita bisa nggak stabil juga, ya toh? Ya. Karena kadang-kadang kesehatan kita bisa nggak stabil. Ya. Kadang-kadang hubungan satu dengan yang lain, hubungan dalam keluarga, dalam rumah tangga juga bisa nggak stabil karena ini, karena itu dan macam-macam. Tapi yang penting jangan sampai kita ikut-ikutan nggak stabil itu Walden, masalahnya. Memang semua pada labil, di dunia nggak ada yang stabil. Tapi kita tetap punya satu kekuatan yang membuat kita stabil. Kita punya stabilizer ya? Nah itu, kita punya alat yang ada di dalam kita. Itu nanti kita akan perbincangkan lebih jauh. Tetapi dampak dari ketidakstabilan kita menghadapi dunia yang labil ini kan kemana-mana ya Pak ya? Oh iya. Kemana-mana. Kalau di dalam rumah tangga itu, wah hari-hari ini juga saya sering menghadapi konseling ya. Bagaimana mulai hancur dan lain sebagainya. Hari-hari ini saya lagi bertemu dengan seseorang, bukan menemukan ya, bertemu dengan seseorang. Sedang melayani seseorang begitu? Ya nggak direncanain. Maksudnya kita ketemu, ya nggak ada yang kebetulan sih. Ya. Ternyata mereka ini pasangan yang masih muda, masih 30-an lebih. Iya. Rumah tangganya udah mau hancur karena sebetulnya hal yang fatal sebetulnya. Karena ketika mereka sudah 6-7 tahun menikah, mereka nggak punya keturunan. Dan yang masalah utamanya, si istri dia tidak pernah mau memeriksakan diri ke dokter. Tidak mau di-check up begitu ya? Mau. Suami mendorong, mengajak, keluarga, mertua, semua seperti itu, tapi dia nggak mau. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu.
Oh. Dia menyembunyikan sesuatu dan suaminya mencium sesuatu yang dia belum bisa terus terang dari awal. Jadi sebetulnya ini salah kaprah ya, Mbak Alden. Ya. Dari awal itu dia sebetulnya kalau kita mau menikah dengan pasangan kita kan kita mesti terbuka. Betul, apa Jujur, saja. apa aja, kelainan apa yang ada dalam diri kita, di tubuh kita, semua dibuka kan, supaya semua tahu ya atau enggak, jalan terus atau mundur, itu kan di awal lebih baik begitu. Jadi suaminya yang tadinya stabil menghadapi situasi yang seperti ini menjadi nggak labil stabil. begitu ya? Karena dapat tekanan dari pihak keluarganya dia, Ya. gitu. Itu dari masalah satu sisi yaitu masalah keluarga, dan yang kita hadapi kan bukan cuma masalah keluarga, kadang di perusahaan, di tempat kita bekerja. Wah, luas banget Luas kalau bilang banget, iya. bilang masalah di bidang apa aja bisa seperti itu. Tetapi Pak James Ong, bisakah kita menjadi pribadi yang stabil di tengah situasi yang hari-hari ini mungkin mendesak kita begitu rupa, yang tidak menentu dan amat sangat tidak menentu? Bisa nggak kita Sangat bisa, Pak. Jawabannya dua kata yang tegas, sangat bisa. Jadi tidak ada alasan bagi kita berkata bahwa ini sesuatu yang wajar. Orang lain menghadapi seperti saya hadapi dan Ya. mereka menyerah, saya menyerah, Jadi kalau kita dimaklumi. menganggap itu sesuatu yang wajar karena situasi nggak menentu, juga kita jadi nggak menentu, nah itu salah besar. Oke. Itu salah besar. Semua boleh tidak menentu, tapi kita tetap dalam kondisi stabil, itu bisa. Oke, jadi sebenarnya Pak James, saya menangkap ini kita yang menentukan. Iya. Bukan situasi yang ada di luar yang Iya. menentukan di dalam kita. Iya. Jangan sampai seperti robot. Kita dikendalikan oleh remote, ya, remote control itu. Iya. Kita mau terus, mau kiri, mau kanan, mau mundur. Jangan sampai situasi kondisi di sekeliling kita yang mengendalikan hidup kita. Kita yang pegang kendali. Oke, Pak James, kita lanjut di segmen berikut sesaat lagi. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Pemirsa SBO TV, saya Walden masih bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini Bincang Santai Solusi Rohani menghadirkan topik tetap stabil di tengah situasi yang semakin labil. Dan Pak James Ong tadi menjelaskan banyak hal di awal kebersamaan kita. Pak James, ada dua hal yang tiba-tiba muncul dalam pikiran saya. Kadang-kadang kita itu seperti termometer dan bukan seperti termostat. Termometer itu mengikuti suhu yang ada di sekitarnya, tapi termostat dia yang menciptakan suhu yang ada di sekitarnya. Betul seperti itu ya. Oh. Tetapi sebenarnya sebagai anak Tuhan, kita bisa stabil. Karena tadi di awal yang masih kita pending, belum dijelaskan, kita punya stabilizer yang luar biasa. Tapi tadi saya amati menangkap satu kata-kata sebagai anak Tuhan, ya toh. Saya mau kasih penjelasan sedikit di situ, Ya. Walden. Tidak semua anak Tuhan bisa stabil. Nah, Jadi menjadi anak Tuhan bukan jaminan pasti stabil. Enggak. kenapa bisa jadi anak Tuhan tapi tidak stabil? Ya tergantung kita. Jadi anak Tuhan yang Seperti apa ya? seperti apa, gitu kan. Jadi cap kita, merek kita anak Tuhan itu belum tentu menjamin kita bisa stabil di tengah kondisi yang semakin tidak menentu dan semuanya tidak. Terbukti memang banyak anak Tuhan di saat perekonomian nggak stabil, dia juga
dia juga linglung ya. menjadi seperti itu, di tengah politik juga nggak stabil, dia juga menjadi seperti itu. Kebingungan. Banyak seperti itu, dan banyak juga anak Tuhan yang seperti itu. Tapi sebaliknya juga tidak sedikit anak Tuhan yang tetap stabil, begitu ya. Makanya tidak semua anak Tuhan. Oke. Tidak menjamin itu. Walden. Ya, lalu bagaimana caranya sekarang supaya ada kestabilan? Tadi kan kita menyimpan satu kata stabilizer, kita punya stabilizer. Siapakah stabilizer itu atau apakah stabilizer itu? Ya, sehingga di dalam segala keadaan kita tetap bisa stabil. Stabilizer itu kan sebuah alat yang menstabilkan aliran listrik. Kalau Betul. Ya. Kita seharusnya memiliki alat itu. Apa itu, Pak? Alat itu tidak dipasang oleh seorang dokter. Kalau kita tahu bahwa ada seorang penderita jantung, dia dikasih alat untuk di dalam tubuhnya dipasang alat itu untuk Memacu ya. memacu jantungnya supaya tetap berdenyut dengan normal. Tapi alat stabilizer itu tidak perlu dipasang oleh seorang tenaga medis, yang tadi saya bicarakan itu. Yeah. Itu cukup kita aja yang masang. Gitu. Bagaimana caranya, Pak? Dan apakah itu? Nah, saya ingin sampaikan gini, kalau kita sebagai anak Tuhan, ya kan tadi saya bilang bermacam-macam anak Tuhan itu seperti apa, itu yang menentukan kita bisa stabil nggak. Saya mau katakan, sebagai anak Tuhan kalau mengerti, hidup di dalam doa dan firman, udah cukup. Itu yang menstabilkan kehidupan kita. Itu stabilizer kita? Stabilizer kita. Simpan firman di dalam hati kita. Doa itu apa? Doa itu kita mendapatkan selalu kalau kita berdoa maksudnya dalam arti bukan doa meminta-minta loh. Doa makan. Nah, jangan doa yang konsepnya seperti itu. Doa yang konsepnya kita menyembah Tuhan, ya. Kita menyembah dalam hadirat Tuhan, dan hadirat Tuhan yang melawat kita setiap kali kita berhubungan intim dengan Tuhan, firman Tuhan yang setiap kali kita baca, kita renungkan, kita ucapkan, itu stabilizer yang menstabilkan kehidupan kita. Sehingga apapun tapi dengar sebentar, tapi nggak semua anak Tuhan sadar hal itu dan melakukan hal itu. Nah, banyak anak Tuhan yang alergi seolah-olah dengan mengabaikan ya doa dan firman ini. Ya, mereka pikir itu cuman dilakukan seminggu sekali lah di gereja. Ya, bareng-bareng di ibadah. Ya itu dia. Jadi kalau cuman mengandalkan seminggu sekali, ya pantesan banyak anak Tuhan yang jatuh bangun, kolaps dan macam-macam, bergejolak dan segala macam. Nggak usah kondisi yang sangat bergejolak. Ada sesuatu yang sedikit memicu. Sedikit hal kecil itu dia sudah bingung. Sudah nggak stabil, dia sudah labil sekali gitu. Oh, betapa pentingnya firman dan doa, Pak ya. Itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita mau stabil. Seperti mata uang, dua sisi mata uang yang nggak bisa diabaikan satu sisi. Firman dan doa. Saya baca firman, tapi kemudian untuk yang doa, saya minta didoakan. Apakah seperti itu? Ya, bolehlah minta didoakan. Kan begitu tapi sekarang. Minta didoakan itu mungkin kalau kita lagi dalam kebutuhan, tertentu ya. Kita lagi dalam pergumulan hidup yang berat, kita butuh doa orang lain, oke lah. Tapi yang saya maksud bukan doa seperti itu. Doa orang lain untuk kita itu tidak terlalu berperan penting untuk kita sebetulnya. Karena semua tergantung kepada kita ya, James ya. Semua orang bisa doakan kita, orang-orang hebat doakan kita. Tapi bagaimana kita, respon kita itu juga menentukan sekali. Jadi ada kegunaannya, ada fungsi, boleh. Tapi gitu. itu lebih berperan kita sendiri sebetulnya. Iya, firman dan doa adalah stabilizer. Sehingga kita tetap stabil di tengah situasi yang semakin labil. Firman dan doa dan firman itu kan begini tadi saya bilang. Ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan melawat kita. Ya, melawat kita. Hadirat Tuhan itu kan mendatangkan segala macam yang positif untuk kita. Iya, kuat. Mendatangkan kekuatan, mendatangkan sukacita, mendatangkan semangat, gairah hidup, mendatangkan damai sejahtera, ketabahan. Itu hadirat Tuhan. Firman itu yang kita ucapkan, kita baca, kita renungkan, itu yang klop itu. Jadi dua kekuatan yang saling mendukung itu. Ini luar biasa karena memang setiap hari kita itu kan digempur dengan berbagai macam
Ya, serangan begitu ya. serangan apapun. Betul. Tapi kalau firmannya kuat, doanya kuat, stabil. Nggak usah khawatir. Wow. Nggak usah khawatir. Dan ini tidak hanya dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan, para rohaniwan. Kan jemaat berkata, saya ini siapa? Saya ini cuma jemaat. Maaf begitu. ya Walden, Ya. kalau kamu bilang nanti rohaniwan, hamba Tuhan, Ya belum tentu juga. belum tentu juga itu. Jadi nggak jamin juga. Begitu itu. ya. Nggak Tapi menjamin. siapa yang memahami, siapa yang melakukan, itu pasti dijamin stabil begitu Oh, Pak ya. betul. Jadi jangan lihat siapa kita atau siapa dia, tetapi bagaimana kita dengan firman, bagaimana kehidupan doa kita. Seorang ibu yang sederhana, Iya. ibu yang sudah tua, dia tidak berpendidikan. Bahasa sekarang emak ya, emak-emak. Ya, dia tidak berpendidikan, dia sederhana, tidak memiliki banyak hal di dunia ini. Ya, sebatang kara, tapi kalau dia kuat di dalam doa dan firman, dia akan menjadi ibu yang stabil. Oke, baik. Ya, pemirsa, kita ada di segmen kedua dan segera memasuki segmen ketiga. Saya percaya apa yang diperbincangkan hari ini menginspirasi kita sehingga di luar kita boleh terjadi apa saja, tetapi di dalam diri kita tetap kuat, tetap stabil. Pak James, kita break sebentar ya. Kami kembali sesaat lagi. Jangan. Air di rumah belum tentu bersih. Pakai tangki air Penguin. Dilengkapi rotamol tempat dengan Biocoat, mampu membunuh bakteri, bebas lumut, dan tahan cuaca. Penguin yakin terjamin. Ya, bagaimana tetap stabil di tengah situasi yang semakin labil adalah topik bincang pagi ini. Saya Walden bersama Pak Pendeta James, masih bersama dengan Anda pemirsa. Pak James, kalau misalnya kita adalah sebelumnya tidak paham, menganggap enteng firman, doa juga seadanya, lalu kemudian situasi itu menjatuhkan kita KO nih ceritanya. KO. KO. Kolaps hari-hari ini kan, dan kita menjadi labil sama dengan situasi yang labil. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa kembali stabil? Yang harus kita lakukan, jangan terus ada di dalam kondisi yang kolaps seperti itu. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Artinya Walden. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya kita sudah mengalami kehancuran kan? Kita sudah kolaps kan? Jangan anggap ini, ya nggak apa-apa lah, namanya orang hidup. Kadang-kadang ada orang begitu. Ya. Kadang ya bisa di atas, kadang bisa di bawah, kadang bisa sukses, kadang bisa gagal. Ya sudahlah, jalani aja. Itu ada respon seperti itu. Atau respon menyalahkan keadaan, menyalahkan itu orang juga lain, nggak ada menyalahkan gunanya, Tuhan. nggak ada gunanya. Yang kita harus lakukan satu hal, kita harus bangkit dari kejatuhan kita. Kita harus bangkit dari kondisi kita yang sedang hancur atau sedang jatuh tergeletak seperti itu. Ya, karena kita tahu kita punya pengharapan di dalam Kristus terus. Amen. Dan kondisi apapun ketika kita datang kepada Tuhan, dia bisa pulihkan, sampai puing-puing pun bisa diutuhkan kembali. Amin. Di tangan Tuhan. Jadi berarti kemauan untuk balik lagi, Pak ya? Ya, tapi risikonya gini Walden. Ada risikonya? Ada risiko. Risiko waktu yang berjalan terus-menerus. Bayangkan gini, kalau kamu tidak jatuh, Ya. kalau kamu tidak kolaps, kamu sudah hampir sampai puncak. Ya, Ya. sampai top ya istilahnya. Tapi karena posisinya. kamu hancur, kamu kolaps. Waktunya Karena memang banyak terbuang. Situasi memang membuat seperti itu. Waktu terbuang. Memang di tangan Tuhan kamu bisa pulih lagi. Tapi butuh waktu. Butuh waktu. Dan sebetulnya waktu yang beberapa tahun lagi, yang kita sudah sampai di puncak atau hampir puncak, itu sia-sia. Gitu. Dipakai waktu lagi untuk pemulihan. Seperti kalau kita Ya. ini sakit ya. Kalau kita sakit ya, nggak usah sakit yang berat-berat. Saya aja gitu. Pada satu hari bisa sakit flu. Ya, flu, demam, flu berat gitu ya. Maka ketika flu saya sudah sembuh,
saya sudah minum obat, saya sudah istirahat cukup, makan cukup, tapi tubuh saya belum pulih 100%. Saya masih suka ngantuk, ya kan? Lemas. Terus gampang capek lah. Jadi pemulihan itu kan perlu waktu. Oke. Tetapi satu hal kalau saya tangkap dari penjelasan Bapak, lebih baik kita memulai lagi dari nol dalam keadaan stabil daripada tetap di situasi itu dan semakin hancur, begitu kan? Tapi jangan sampai begini loh, nggak apa-apa lah, jatuh nanti kan juga bisa dipulihkan lah. Entah kapan gitu jangan ya. sampai seperti itu, karena waktu ini nggak bisa jalan kembali terus. lagi, jalan terus. Istilahnya kita makin tua kan Pak ya? Nah itu dia, gitu loh. Jadi kalau bisa nggak jatuh, kenapa harus jatuh? Nah, tapi kalau memang saat ini sudah jatuh, ada harapan untuk bangkit. Ada harapan di dalam Tuhan. Apakah kita kembali lagi melakukan hal yang seperti tadi? Perbaiki, Ya, perkuat doa dan firman dalam kehidupan iman. mulai lagi dari situ ya. Nah itu kalau dulu kamu sembrono di sana, di sekarang ini jangan sembrono. Ya. Itu harus menjadi gaya hidup kita, gitu. Ya. Menjadi kehidupan kita. Nggak Karena boleh pemulihan itu dimulai dari situ kan Pak James? Iya, kalau kamu nggak memulai dari situ, nggak ada kekuatan lagi. Mungkin kamu bisa bangkit lagi sedikit, jatuh lagi. Karena saya katakan sekali lagi, di dunia ini semua terus bergejolak begini. Nggak ada yang stabil. Nggak ada yang stabil. Gitu. Kita baru terangkat sedikit karena situasi kondisi begini, jatuh lagi. Gimana Ya. lagi? Pertanyaan saya, dalam situasi yang seperti ini, perlu nggak kita punya komunitas yang kuat? Dan komunitas seperti apa yang mendukung? Karena kadang-kadang berjuang sendiri itu capek loh Pak. Itu sangat perlu. Itu sangat butuh. Tapi jangan sampai salah Komunitas memilih ya. komunitas. Kalau komunitas itu bukan komunitas yang membangun, ya jangan ke sono gitu kan. Gitu toh. Jadi pilih komunitas yang bisa membangun kita. Ya. Beradalah di sana. Ya, ya, komunitas yang saling istilahnya support ya, memberi energi positif lah katakan seperti itu. Dan biasanya itu sesama rekan segereja, bahkan juga mungkin dengan hamba Tuhan, begitu ya? Ya, itu mungkin seperti itu. Tapi juga ada yang bukan komunitas gereja, tapi komunitas Umum, olahraga misalkan. Tapi di situ ternyata positif orang-orangnya oke. Silahkan. it's okay. Gitu. Ya, jadi dengan kata lain kita butuh orang lain di situasi seperti ini ya. Untuk kalau memang firman dan doa yang harus diperbaiki, berarti kita harus cari komunitas atau paling tidak satu rekan yang bisa mensupport kita untuk kuat di dua hal ini. Begitu ya Pak James ya? Iya. Oke. Iya, luar biasa. Kita masih menyisakan satu segmen. Tapi sebelum ke segmen ini, saya percaya perbincangan pagi hari ini telah membuat banyak sekali kekasih Tuhan yang selama ini mungkin. Cuman saya ingin gini loh, kenapa banyak orang Kristen tahu dua hal ini hal yang sangat penting, tapi mereka alergi seolah-olah. Ini yang kita mesti terjadi terobosan dalam setiap anak Tuhan harusnya. Itu Pak James yang saya mau tanyakan, bagaimana kita bisa memulainya lagi dan ketika kita memulainya itu dengan gairah yang baru di segmen berikutnya. Baik pemirsa, saya menyisakan satu segmen dan kami akan kembali sesaat lagi. Merespon panggilan kejaksaan dalam laporan dugaan pungli Prona di Kepatihan Tulangan Sidoarjo, beberapa warga melaporkan karena adanya tarikan yang tak semestinya dilakukan panitia. Menanggapi keluhan ribuan pegawai negeri sipil Surabaya yang belum mendapatkan gaji ke-13, Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menggelar hearing. Setidaknya ada 14.000 PNS Surabaya yang saat ini belum mendapatkan gaji ke-13. SBO News, update dan faktual. Ya, pemirsa SBO TV, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Inilah program Bincang Santai Solusi Rohani dan ada di segmen terakhir. Topik hari ini adalah tetap stabil di tengah situasi yang semakin labil. Saya Walden bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong. Pak James, ketika kita ingin supaya hidup kita stabil, kan firman dan doa itu stabilizer ya. Bagaimana supaya firman dan doa ini menjadi sesuatu yang menggairahkan kita kembali
Dan kadang-kadang memang bukan kadang-kadang banyak orang Kristen yang merasa bosan dengan dua hal ini. Ya. Dia merasa tersiksa dengan dua hal ini. Nggak penting gitu ya. Tahu penting, Nah, tapi untuk melakukannya itu sesuatu yang berat. nggak asik gitu. Tapi yang gini loh, yang saya maksud begini. Kita benar-benar harus menyadari, tanpa dua hal ini, hidup kita nggak akan ada apa-apanya. Kita nggak akan mencapai sesuatu, gitu loh. Nggak Tanpa kuat dua hal gitu ya. ini, nggak ada kekuatan, nggak ada kestabilan, nggak ada hal yang bisa kita andalkan, gitu loh. Ya kan. Seperti gini, kadang-kadang ada seseorang yang dia untuk makan itu merasa berat. Karena dia memang Nggak suka makan. dari kecil dia nggak terlalu suka makan. Jadi kalau sebenarnya yang orang normal makan 3 kali, dia makan 2 kali itu aja sudah lebih dari cukup. Itu sudah dapat hadiah gitu ya. Sekali, kadang-kadang sekali. Tapi apakah kalau kita seperti itu lalu kita ikuti? Ya udah, Kemalasan kita makan. makan sekali. Kan kita tahu bahwa kebutuhan kita akan air minum, air untuk Nutrisi, Nah, makanan. makanan itu untuk kesehatan kita. Jangan sampai kalau kita kurang makan, kurang minum, tubuh kita semakin kering, semakin kurus, semakin lemah, tidak ada gizi yang masuk, itu kan membahayakan kita. Nah, di situasi begini kan orang memaksakan diri untuk bisa makan kan. Nah, harus dia memaksakan diri. Ke dokter dia minta vitamin buat menambah nafsu makan. Seringkali terjadi. Iya. Kenapa? Karena dia tahu ini sesuatu yang dia butuhkan. Tanpa ini matilah dia. Gitu kan. Iya. Nah, sama aja dengan doa dan firman. Kalau kita ngerti bahwa doa dan firman ini sudah fondasinya. Gitu. Ini alat stabil yang menstabilkan kita, tidak ada lagi yang lain. Maka kemudian kita Maka ketika kita malas, ketika kita berat melakukan, maka kita bosan melakukan, kita berusaha. Itu loh, ngerti enggak? ada sesuatu yang memacu kita bahwa ini harus kudu Ya, gitu. kita harus, nggak bisa enggak. Gitu loh. Ketika awal-awal kita mengharuskan diri kita, mengharuskan Memaksa ya, dalam dengan tanda petik. sebuah paksaan, lama-lama itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang baik. Lama-lama itu akan jadi gaya hidup. Lama-lama akan jadi sukacita. Dan kita nikmat melakukannya. Ya jadi itu kan bertahap. Pertama Kesenangan. dipaksakan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi habit, gaya hidup, lama-lama jadi sukacita, Kebutuhan ya. kebutuhan utama akhirnya. Oke, ini luar biasa. Jadi itu mesti diusahakan, nggak bisa dibiarin gitu Ya. loh. Karena bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Betul ya Pak ya? Doa itu kan bangun hubungan dengan Tuhan. Firman itu kita mengerti kehendak Tuhan. Iya. Pak, ada semacam kesimpulan sebelum kita closing dengan doa? Kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada para pemirsa pagi hari ini, kalau engkau anak Tuhan, engkau orang Kristen hari ini, jangan pernah alergi dengan doa dan firman. Jangan pernah menghindari ini. Jangan pernah melakukan dengan berat hati. Karena ini satu-satunya yang membuat kita bisa bertahan, bisa stabil, bahkan kita bisa mencapai tangga yang paling atas dalam hidup kita. Jadi kita harus mengusahakan itu. Begitu aja, Walden. Oke, kita akan berdoa bersama-sama pemirsa. Mari Dan kita berdoa. Silakan Pak James. Kami datang kepada Tuhan, Allah yang hidup, Kristus yang sudah menang atas semua maut, atas semua musuh-musuhmu. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena Engkau tetap memberikan jalan keluar kepada kami, dan Engkau selalu memberikan arahan langkah yang kami harus jalani dalam hidup kami. Dan kami sekarang berdoa khususnya untuk semua pemirsa yang sudah menyaksikan program ini. Bapak, biar kami menjadi pribadi yang stabil, kami menjadi pribadi yang kuat, kami tidak bisa diombang-ambingkan oleh kondisi apapun di dunia ini. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami tidak harus jatuh bangun. Di dalam Engkau ada janji kami akan naik dan terus naik Tuhan. Terima kasih buat perbincangan kami pagi ini menjadi sesuatu yang menjawab kebutuhan banyak orang pagi hari ini. Dan kami percaya kehidupan kami, pribadi kami semakin hari semakin stabil.
kami semakin menjadi pribadi yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Haleluya, kami berdoa berkat-Mu dicurahkan untuk semua pemirsa SBO. Tuhan, kasih karunia, anugerah Tuhan dilimpahkan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Amin. Dan saya berdoa pemirsa diberkati dan menjadi stabil bersama dengan Tuhan. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Iya pemirsa, termometer, saya ulangi sekali lagi, adalah alat yang mengukur suhu di sekitarnya. Berapa suhu di sekitarnya, kemudian dia mengukurnya dan dia dipengaruhi oleh suhu di sekitarnya. Tapi thermostat itu seperti remote AC ya. Dia yang mengontrol suhu di sekitarnya. Hidup kita, kalau memiliki firman dan doa, maka stabilizer itu yang membuat kita menentukan sikap. Dunia boleh tidak stabil, keadaan boleh tidak stabil, tapi kita tetap stabil bersama dengan Tuhan. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Walden, Tuhan Yesus memberkati.